Para misionaris hanyalah hamba Tuhan yang melaksanakan kehendak Allah demi kebahagiaan orang lain. Bukan hanya kebahagiaan diri sendiri. Kalau hanya memikirkan kebahagiaan, kesejahteraan diri sendiri, nggak usah mereka pergi dari negerinya, cukup di sana. Tapi mereka memikirkan kita, masyarakat yang masih terbelakang. Bayangkan masyarakat kita 100 tahun lebih yang lalu, yang masih dikuasai oleh kebencian antar satu sama lain, perkelahian, pengayauan. Kita tidak bisa bergerak masuk wilayah orang lain kalau tidak ingin kehilangan kepala kita. Masa itu masa kegelapan, sungguh gelap, menyeramkan. Orang kita terbelakang, tidak terdidik. Dan mereka datang membebaskan kita dari keterbelakangan, dari kebodohan, dari penyakit, kebutaan rohani dan jasmani. Itu yang dikerjakan para misionaris. Jadi bukan demi kepentingan diri sendiri. Mereka tidak mewartakan dirinya, tetapi Yesus yang datang ke dunia, yang menyembuhkan orang sakit, membuat melek orang buta, membuat mendengar orang tuli, membuat berjalan orang yang lumpuh. Datang ke sini mereka itu seperti Yesus, menyembuhkan yang sakit, walaupun tidak dengan mukjizat, tapi dengan membuka ke poliklinik, rumah sakit dan sebagainya. Membuat melek kita yang buta aksara, dengan mendirikan sekolah-sekolah. Apa yang tidak mereka buat untuk kita? Banyak. Saudara-saudari, menjadi murid-murid Yesus Kristus, menjadi orang Katolik, sesungguhnya sama dengan menjadi misionaris. Tidak ada yang terkecuali. Kalau dulu kita bicara tentang misionaris yang berasal dari Belanda, sekarang kita bicara tentang misionaris yang ada di sini. Kita. Tuhan berpesan kepada para murid, pergilah ke seluruh dunia, wartakan kabar gembira, permandikan mereka yang percaya. Sekarang dia ngomong juga kepada kita, pergilah ke seluruh dunia, wartakan kabar gembira, permandikan mereka yang percaya. Memang tidak harus seperti para pastor. Ya. Kita ini kan berbeda-beda profesi. Ada uskup, ada pastor, katekis, dan sebagainya. Tetapi tugas sama. Kita semua Katolik, misionaris, terutus, bertanggung jawab mewartakan kabar gembira kepada siapa saja, tanpa terkecuali. Anda merasa kecil, tidak apa-apa. Kurang terdidik, ya bisa juga. Yang terdidik, apalagi. Semua terpanggil menjadi misionaris dengan caranya masing-masing. Menampilkan kasih Tuhan kepada semua. Dan tanpa terkecuali juga. Tidak ada yang dikecualikan atau yang disingkirkan dari perhatian kasih para misionaris. Saudara-saudari, dalam pelaksanaan tugas misioner ini, Paus Fransiskus mengingatkan kita. Meski begitu, katanya, segala sesuatunya tidaklah selalu mudah. Pengalaman-pengalaman itu mendorong mereka, para rasul, para murid, kita semua, mengubah pelbagai masalah, konflik, dan kesulitan-kesulitan menjadi kesempatan dan peluang untuk bermisi. Belajar dari para rasul, belajar dari murid pertama. Mereka jauh lebih menderita. Dikejar-kejar. Awalnya oleh orang-orang Yahudi,
Hanya Rasul Yohanes yang tidak terbunuh atau dibunuh. Yang lain-lain rasul semua dibunuh. Waktu mereka pergi ke Roma, mereka juga dikejar-kejar. Petrus mati di sana. Mereka menderita, mewartakan kabar sukacita. Apa yang tidak mereka alami? Besutan cemeti, kelaparan, pedang, semua mereka alami. Tetapi sekali lagi, pengalaman-pengalaman itu mendorong mereka mengubah berbagai masalah, konflik, kesulitan menjadi kesempatan dan peluang untuk bermisi. Kita juga, orang Katolik di Indonesia ini sedikit, minoritas kita. Kadang-kadang menjadi pegawai pun susah payah. Kalau sudah ada di sana dicantumkan agama Katolik, nama Benediktus, Margareta, Maria. Dengan memakai nama Katolik aja kita sudah susah. Kadang-kadang kita juga merasa terpinggirkan. Masih untung kita di Kalimantan Barat tidak susah-susah mendirikan gereja. Andai kata kita pindah ke Aceh sana, nyamankah kita hidup di situ sebagai orang Katolik? Tidak nyaman. Kita bersyukur karena kita di sini lumayan besar jumlahnya. Namun walaupun kita jumlahnya besar di sini, kesulitan tetap ada. Sekarang ini masa yang tidak mudah. Bukan hanya ada konflik di mana-mana, tetapi juga dengan adanya pandemi. Kendati demikian, kegiatan misioner harus tetap jalan. Karena manusia siapapun berhak mengalami kasih Allah, pembebasan dan penyelamatan yang terkait dengan segala dimensi kehidupan. Dalam pengertian, karya untuk menebarkan kasih Allah tidak boleh stop karena kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kasih Allah harus tetap disebarkan. Kita semua harus tetap boleh mengalami kasih itu. Jangan karena kesulitan-kesulitan lalu kita stop. Sesudah berjuang setengah mati, stop kita. Percuma kita berjuang setengah mati lalu stop. Kita harus berjuang sampai akhir hidup. Bertahan sampai akhir. Kalau demikian kita akan sampai ke surga. Sebab yang kita wartakan bukan diri kita sendiri, tetapi Yesus Kristus yang adalah kasih Allah yang menjadi manusia yang tinggal di antara kita. Dia yang mengatakan akulah kebenaran dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, dan hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Dia yang mengatakannya. Saudara-saudari, ada rupa-rupa kegiatan misi. Tujuan akhir dari semuanya adalah kebahagiaan, kesejahteraan lahir batin manusia. Mulai di sini dan mencapai paripurnanya di akhirat. Maka karena itu gereja selalu berjuang bukan hanya supaya orang masuk surga, tetapi supaya orang lepas dari derita di dunia ini kalau bisa. Lepas dari kebutahurupan. Lepas dari konflik yang membuat manusia menderita. Ini tugas dan tanggung jawab kita semua. Kita mau membangun sebuah komunitas di mana orang saling memiliki, setia kawan, mengalokasikan tenaga dan sumber daya kita untuk kebersamaan, kata Paus Fransiskus. Gereja Katolik kita, bukan saya, tapi Anda juga termasuk. Anak kecil termasuk, guru termasuk. Tidak ada yang tidak termasuk gereja Katolik.
Setelah dipermandikan menjadi orang Katolik, kita semua adalah gereja. Masing-masing dengan cara kita mewujudkan karya misioner di mana kita ada. Karena kita diutus untuk pergi mewartakan kasih. Jangan pikir harus seperti para misionaris dulu, pergi kembali ke Belanda sana. Itu misionaris benaran dalam pengertian harfiah. Tetapi kita misionaris karena kita dipermandikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang harus mewartakan kasih Allah kepada semua orang. Jadi kita mau membangun sebuah komunitas di mana orang saling memiliki, setiap kawan mengalokasikan tenaga dan sumber dayanya bagi kebersamaan. Sehingga di bumi ini kita boleh merasa bahagia, di sorga kebahagiaan itu sempurna. Jangan hanya berpikir, asal saya masuk surga nanti. Asal manusia masuk surga nanti. Lalu selama hidup di dunia kita biarkan menderita. Kehilangan sukacita, kegembiraan dan lain sebagainya yang baik itu. Tidak demikian. Menyedihkan kalau manusia hanya lahir untuk menderita. Untuk menjadi budak sesamanya. Menyedihkan. Saudara-saudari, semua kita diundang. Tema Hari Misi Sedunia tahun ini berbunyi, kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Dari Kisah Rasul 4:20. Panggilan kita masing-masing, semua kita membagi apa yang kita miliki sebagai murid-murid Tuhan. Kasihnya, sukacitanya, kegembiraannya, kesejahteraannya. Masing-masing terpanggil untuk membawa kepada orang lain, membagikan kepada orang lain apa yang terkandung dalam hati kita. Seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam wejangannya untuk Hari Misi hari ini. Maka ibu bapak saudara-saudari, mari kita saling mendoakan. Tugas kita masih banyak. Perjalanan kita mungkin juga masih panjang. Ya, walaupun kita tidak tahu seberapa panjang dan pendeknya perjalanan kita. Tapi sekurang-kurangnya mari kita berniat mengisi hari-hari hidup kita dengan perbuatan baik, dengan berkarya misi. Karena kita tidak tahu entah kapan kita dipanggil Tuhan, besok, lusa, tulat. Kita tidak tahu. Tapi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kita pakai secara maksimal sebaik-baiknya untuk menebarkan kasih Allah kepada manusia. Kalau demikian kita menjadi orang yang terberkati. Tuhan memberkati.